Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan hektar kebun durian yang sudah lagi kita harus akui kalau Malaysia jauh lebih baik pencapaiannya di bidang durian dibandingkan negara kita. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, barusan itu aku dikirimin video guys yang lagi viral tuh. Yang lain tuh teman-teman semuanya yang udah nge-reaction ya, banyak teman-teman YouTuber tuh udah nge-reaction video ini sebenarnya. Cuman gue dimintain pendapat nih sama teman-teman nih yang ngirimin gua. Ada yang ngirim tuh, ada yang dari Indonesia juga, ada teman-teman dari Indonesia juga ada yang ngirim apa pendapatnya. Terus teman-teman yang orang-orang Malaysia juga ada yang ngirim juga guys. Jadi karena banyak yang ngirim ke gua, banyak yang DM ke gua untuk nge-reaction video ini, jadi gua nge-reaction video ini guys. Ini tentang masalah durian yang lagi viral itu guys, yang katanya Malaysia dan Thailand tuh ketar-ketir gitu gitu ya. Ya, seperti apa videonya? Ini dia guys. Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan hektar kebun durian yang sudah mulai menanam durian premium. Data ini adalah perhitungan kasar yang dilakukan Aakadu. Bisa kurang bahkan lebih. Untuk data jumlah realnya semoga segera dirilis oleh pemerintah melalui badan statistiknya. Bapak-bapak pemerintah, minta tolong tonton video ini sampai akhir. Halo sahabat Aakadu. Kemarin Aakadu ada agenda mengunjungi kebun durian di daerah Tasikmalaya Selatan. Tujuannya untuk melihat perkembangan kebun durian milik masyarakat dan memberi dukungan secara moral supaya para petani durian di sana lebih bersemangat lagi merawat kebun duriannya. Sementara ini Aakadu beri dukungan secara moral saja ya. Dukungan materialnya kita senggol pemerintah. Melihat data di Tasikmalaya Selatan ini, Aakadu sangat yakin bila didata dan terorganisir secara baik dari Sabang sampai Merauke, secara kuantitas kebun durian Indonesia jauh lebih unggul dibanding Malaysia dan Thailand. Di satu desa saja, Bapak Kades ini sudah membina 60 hektar perkebunan durian milik warganya. Bapak ini layak nih dijadikan Duta Durian Tasikmalaya Kidul. Pak Anton Kidul namanya. Mantap Pak Kades. Namun lagi-lagi secara kualitas kita kalah telak Pak Kades. Perlu banyak hal yang harus kita perbaiki. Menurut Aakadu, alangkah bijak bila kita semua para swasta, pemerintah, petani dan siapapun itu untuk saling rangkul, merapatkan barisan untuk memperbaiki kualitas perkebunan durian di Indonesia ini. Buat bapak-bapak pemerintah di sana, bisa meren mulai dari perbaikan akses jalannya biar Aakadu nggak kayak gini lagi kalau lagi survei kebun duriannya. Waduh, baru tanam lah itu, baru tanam. Dan durian itu enggak seperti pokok-pokok lainnya ya, enggak seperti pohon-pohon lainnya. Kalau pohon lainnya itu paling enggak itu 1 tahun atau 2 tahun itu bisa berbuah. Tapi kalau durian itu paling tidak itu paling cepat itu yang saya tahu ya, karena di kampungku juga ada pohon durian gitu. Ya 4 atau 5 tahun lah gitu ya, itu paling cepat gitu. Itu pun buahnya itu, buah pertama itu biasanya itu enggak sebagus, enggak seenak yang udah pokoknya udah besar, udah berpuluh-puluh tahun. Itu beda sekali rasanya guys. Dan beda sekali ketika pohon itu masih umurnya masih 5 tahun, 7 tahun. Nah, itu beda banget dengan yang sudah 20 tahun, 25 tahun. Itu di Malaysia pokoknya itu udah besar-besar guys. Udah besar-besar, udah sebesar-besar gini gitu. malah apa mau buat ketar-ketir Malaysia. Di Malaysia dan Thailand ini udah kesana ke atas sudah guys, sudah ke atas gitu, udah jauh meninggalkan. Ini masalah durian aja ini, nggak usah berbicara lainnya gitu. Mereka ini udah menggunakan teknologi. Udah di Malaysia dan Thailand ini menggunakan teknologi, udah nggak pakai cara-cara dasar dulu itu nggak pakai udah gitu. Malaysia
itu udah ekspor kemana-mana, ke China, ke US sana, pokoknya ke dunia itu udah ekspor itu durian. Dan durian Malaysia udah terkenal gitu, udah terkenal di mana-mana, orang udah kenal, udah tahu semuanya gitu. Wah, apalagi di orang-orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia ini karena gemar durian udah tahu lah mana durian Malaysia, mana durian Indonesia gitu. Apalagi durian Musangking, seperti banyak lagi durian di sini yang kualitas duriannya itu lain daripada yang lain gitu. Ya ini bagus sih, ini bagus terobosan baru nih di Indonesia, di Tasikmalaya ini, yaitu Kades. Kades ini ketua kampung lah kalau di sini. Dia membuat tanah kosong itu ditanemin pohon pokok durian gitu. Jadi untuk masyarakatnya hidup, memperbaiki ekonominya itu bagus lah. Gue dukung, gue sokong itu semuanya. Semoga berhasil gitu. Tapi jangan sombong-sombong lah gitu. Gitu aja guys gitu. Karena banyak petani durian kita itu, bahkan yang di Tasikmalaya ini, belajarnya itu sama Malaysia guys. Ini jangan salah, belajarnya itu sama Malaysia. Dan banyak lagi petani Indonesia yang belajar sama Malaysia gitu, tentang gimana nanam pokoknya, gimana cara merawatnya setiap tahun itu, setiap harinya harus dikasih apa, dibagi apa, pupuknya apa baja. Kalau di sini bajanya, ketika kita bagi baja itu kapan, itu semuanya belajar dari sana. Bahkan pokoknya semuanya cara belajar dari Malaysia gitu. Jadi gak usah sombong-sombong guys gitu ya. Malaysia itu udah ratusan tahun mereka mempunyai bahkan pokoknya itu udah besar guys, besar udah berpuluh-puluh tahun, umurnya itu udah berpuluh-puluh tahun guys. Pokok di Malaysia itu berpuluh-puluh tahun. Jadi rasanya itu memang beda. Pokok yang masih 5-10 tahun itu berbeda rasanya dengan yang 25 sampai 30 tahun. Jadi kita ini sebenarnya terlambat sudah gitu. Ini dia guys, contoh di mana petani yang belajar dengan orang-orang Malaysia. Ini dia guys. Kebun Aakadu didatangi ahli durian dari negara Malaysia. Ini bentuk komitmen Aakadu untuk meningkatkan skill berkebun durian dan membagikannya ke banyak petani durian di Indonesia. Sekali lagi kita harus akui kalau Malaysia jauh lebih baik pencapaiannya di bidang durian dibandingkan negara kita. Oleh karena itu Aakadu merasa akan sangat tepat sekali untuk belajar ilmu durian kepada mereka. Yang Aakadu ketahui, Malaysia bukan hanya sukses dalam teknik berkebun duriannya saja. Tidak hanya sukses membuahkan durian yang berkualitas, penanganan hama, penyakit, dan teknik-teknik berkebun durian yang lain, tapi Malaysia juga sukses dalam membranding duriannya sehingga bisa memasarkannya ke banyak negara yang lain. Siapa yang tidak tahu durian Musangking? Ya betul, durian Musangking adalah salah satu contoh pencapaian terbaik, ikhtiar yang maksimal dari para petani durian di Malaysia. Bayangkan saja, dengan durian Musangking ini sudah banyak sekali para petani durian yang memetik manfaatnya. Bahkan tidak hanya di Malaysia, di negara kita ini termasuk Aakadu. Hari ini Aakadu akui sekali lagi, kita kalah oleh Malaysia dalam hal teknis dan pemasaran, tapi soal alam dan sumber dayanya negara kita punya lebih banyak potensi. Oleh karena itu tetap dukung Aakadu dan petani durian lainnya. Kita akan terus belajar dan semoga durian lokal kita bisa lebih baik di masa depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita ini bisa tercapai, bisa cepatnya tercapai. Ya gitu dong gitu. Jadi nggak usah malu-malu lah untuk belajar sama orang Malaysia, mau belajar sama Malaysia gitu. Ya memang kita udah ketinggalan jauh sama Malaysia di bidang apapun itu. Kita ketinggalan jauh dari Malaysia. Iya, Malaysia itu umurnya lebih muda dibandingkan Indonesia yang berapa tahun ya? Tolong di komentar ya, berapa tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2024 ini. Guys, yang tahu di komen ya. Yang tahu di komen. Oke guys. Iya, umur Malaysia lebih muda, tapi kita masih kalah jauh sama Malaysia, guys. Di durian kita kalah jauh, di sawit kita kalah jauh. Banyak kita kekalahannya. Malaysia itu sudah menggunakan teknologi canggih dan terus mengembangkan teknologinya di bidang pertanian, entah itu di tani padi, entah itu di tani sawit, durian, apalagi gitu. Mereka ini sudah mengembangkan teknologinya untuk ke arah petani yang lebih maju gitu. Sedangkan kita ini baru mau gitu. Belum lagi, tapi baru mau membuat itu semuanya dan mendatangkan
orang-orang yang ahli dari Malaysia. Ingat, dari Malaysia. Ini bagus, gue sokong. Nggak usah malu-malu lah untuk belajar sama orang Malaysia. Selama ini kan kita mau kayak apa ya, kayak nggak mau belajar gitu sama orang-orang Malaysia, sama Malaysia gitu, nggak mau belajar. Padahal kita itu kalau dari dulu kita mau belajar sama Malaysia, kok Malaysia ini bisa berhasil? Ada apa ya? Kenapa ya? Seandainya kita mau belajar dari situ, maka insya Allah Indonesia pun akan sama seperti Malaysia gitu. Contohnya gini guys, Malaysia ini yang pertama dulunya itu, kenapa Malaysia bisa cepat maju? Yang pertama itu yang dibina adalah pendidikannya. Pendidikan itu ada sekolah atau apa ya? Ya pendidikan, kata orang Indonesia itu pendidikan atau belajar atau sekolahnya lah gitu yang diperbaiki dulu. Jadi mereka itu percaya bahwa kita menanam saham ke pendidikan itu potensinya itu sangat besar. Ketika rakyatnya sudah cerdas-cerdas, punya pemikiran yang bagus, EQ-nya bagus, maka dengan sendirinya negara itu akan maju karena mayoritas otak-otak dari manusianya sudah baik, sudah bagus, punya intelijen yang tinggi. Ya dengan sendirinya negara itu akan maju. Di kita pendidikan itu malah down. Sekarang itu belum bermacam-macam. Pokoknya pendidikan kita itu kayak nggak diopeni, kata orang Jawa guys. Kayak nggak diurus gitu. Padahal pendidikan itu penting di semua negara itu. Hampir mayoritas negara itu yang diperbaiki itu pendidikannya untuk memajukan negaranya. Karena percuma kita punya gedung-gedung tinggi, jalan yang panjang, punya kereta ini, kereta itu, punya pesawat itu, pesawat ini, tapi EQ rata-rata manusianya itu rendah. Ya nggak ada gunanya, Toh rakyatnya akan nguli-nguli juga ke luar negara, jadi kuli juga, jadi pembantu gini lah gitu. Karena EQ kita manusianya itu rendah gitu guys. Beda dengan negara-negara lain, contohnya Malaysia. Kita dulu dari pendidikan kita bagus, kenapa kita sekarang malah kalah sama Malaysia? Itu catatan buat pemimpin-pemimpin kita itu. Mudah-mudahan cepat terselesaikan, dan mudah-mudahan petani kita meningkatlah ekonominya gitu guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.